Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan vlog channel AC Kebumen. Nah, di video kali ini saya akan membawakan tutorial cara pemasangan seal kompresor. Nah, di sini bisa dilihat kompresornya kita udah buka, kita udah cuci juga. Nah, tadinya di sini seal kompresornya bocor, nah, bisa dilihat. Nah, jadi seal kompresornya udah pada aus ya, gepeng dibandingkan dengan seal yang baru. Nah, kalau ini seal yang baru, terus yang sebelah kiri seal lama, artinya seal yang bocor. Ini namanya seal as kompresor. Nah, terus di sini o-ringnya, o-ring buat valve ada 6. Nanti kita ganti juga ada 6. Nah, di sini. Oke. Terus nanti cara pemasangannya sealnya ini kan untuk kepala kompresor. Jadi cara pemasangannya sing mucuk iki nang ngisor. Bro. Nah, iki kayak gini. Sehingga pas kena tekanan ora bocor. Nah, jadi pas nanti kena tekanan di sini nggak bocor. Jadi cara pasangnya kayak gini. Nanti masukin pakai shock 22. Terus di sini valve, nanti jadi tempatnya di valve seal o-ringnya kayak gini. Nah, terus nanti sebelahnya juga. Terus di sini buringnya masih halus, Kita lihat pistonnya juga masih halus, nggak ada baret-baretan. Nah, kalau seal bocor itu bisa kita servis, tetapi kalau pistonnya udah pada baret sama buringnya udah pada baret, di situ untuk servis kompresor kita tidak rekomendasi. Ini masih bagus. Nanti tahap selanjutnya pemasangan. Jadi pada kompresor seal body di situ bisa dilihat seal bodinya ada 3 yang gede. Langkah pertama pemasangan seal body tengah. Lalu kita pasang buringnya. Terus nanti langkah selanjutnya kita pasang valve ya. Nah, di sini penguncinya bisa disebut di situ bisa disebut dengan pen. Nah, pennya itu fungsinya untuk menahan valve biar nantinya nggak gerak. Nah, pemasangannya juga nanti di pemasangan pantatnya juga ada lubang pen. Nah, jadi nanti kita tinggal sesuaikan lubangnya. Biasanya kalau seal kompresornya itu pada bocor, di situ ada penyebabnya. Yang pertama bisa karena jaringan dalam sirkulasi AC-nya ada yang mampet ya. Entah itu dari dryernya yang mampet ataupun dari kondensornya yang mampet. Kompresor dipaksa untuk menekan freon. Nah, ketika kondensor mampet, maka tekanan balik ke kompresor. Nah, jadinya kompresor sealnya pada bocor. Di sisi lain juga mungkin usia dari kompresor itu sendiri, jadi sealnya udah usia, udah mau minta diganti, jadi rembes, bocor di situ. Oke, jika ada pertanyaan dari video kali ini silahkan dikomentarkan di kolom komentar bawah. Nanti kita sharing-sharing bareng seputar AC, kita belajar bareng tentang AC ya. Oke, di komen, di like, dikritik, saran
silakan. Untuk kronologi kompresor ini sendiri tadinya karena dryernya mampet. Ketika kita tiup dryernya kita nggak kuat, jadi dryernya mampet, ngefeknya ke seal kompresornya yang bocor karena tekanan balik dari kompresi itu sendiri. Jadi nanti kita juga ganti seal, terus dryer kita flushing, kita bersihin jaringan. Nah, buat Anda yang baru bergabung dengan channel ini, selamat datang di channel Volcase Kebumen. Silahkan Anda subscribe dulu biar nantinya ke depan Anda tahu ya update-update terbaru dari kita. Nah, bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya akan ulangi untuk kerusakan kompresor. Mungkin bagi Anda yang pengguna mobil dengan fasilitas AC, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya kompresor. Khususnya kompresor pada AC. Nah, di kompresor sendiri itu ada beberapa kerusakan yang sering terjadi. Di antara lain, nah di sini saya akan bagi menjadi 5 kerusakan pada kompresor. Yang pertama, kebocoran pada seal kompresor. Terus, yang kedua, klep kompresor patah. Yang ketiga, suara kompresor kasar ketika dinyalakan AC. Yang keempat, tekanan kompresor melemah. Dan yang kelima, gancet pada kompresor. Nah, di video kali ini saya akan bahas yang pertama, yaitu kebocoran pada seal kompresor. Nah, biasanya kalau terjadi kebocoran pada seal kompresor itu ada beberapa penyebabnya. Nah, di antara lain yang satu itu karena usia dari kompresor itu sendiri. Terus yang kedua, karena kurangnya pendinginan pada kondensor. Yang ketiga, terjadi kemampatan pada jaringan AC. Terutama biasanya di sini kemampatan terjadi pada kondensor, yang kedua pada dryer, dan yang ketiga pada expansion valve. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu usia kompresor. Nah, jadi kalau usia kompresor itu sangat mempengaruhi kualitas seal. Jadi tidak heran kalau seal kompresornya terjadi kebocoran. Nah, terus yang kedua, karena kurangnya pendinginan pada kondensor. Nah, biasanya kurangnya pendinginan pada kondensor ditandai dengan melemahnya putaran fan atau fan mati. Jadi akibatnya tekanan freon naik, yang tadinya normal 200 PSI naik menjadi 300 sampai 400 PSI, itu tekanan panas. Sehingga tekanan berlebih yang mengakibatkan seal kompresornya bocor. Nah, terus yang ketiga, terjadi kemampatan pada kondensor, dryer, dan ekspansi. Nah, jika terjadi kemampatan seperti itu, maka kerja kompresor akan semakin berat. Ngefek juga pada beban mesin, terasa lebih berat. Nah, bagaimana tidak seharusnya tekanan kompresor akan disirkulasikan ke jaringan, tetapi karena kondensor mampet, jadi tekanan kompresor tidak bisa disirkulasikan. Nah, akibatnya tekanan dari kompresor akan dibalikan ke kompresor itu sendiri. Jadi efeknya kompresor kerjanya lebih berat pastinya, dan akan terjadi kebocoran pada seal-seal kompresor. Oke, jika ada pertanyaan dari video kali ini, silahkan Anda tanyakan di kolom komentar bawah. Nanti kita akan sharing-sharing bareng di situ. Nah, ada kritik dan sarannya, monggo silahkan dikritikan seputar kerusakan AC mobil. Nah, jadi tahap selanjutnya di sini kita pemasangan baut. Jadi tahap finishing kita pemasangan baut, nanti kita kencangkan baut. Nah, di situ baut L panjang ada 5 buah. Nah, di situ setiap bautnya ada ring. Nah, fungsinya di situ ring buat itu seal ring, itu seal. Jadi biar nggak bocor. Nah, nanti kita pakai tanggem kencangkan. Untuk pengencangan
kita harus sejajar ya. Kita harus menyilang dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri dengan kekuatan yang sama. Nah, langkah selanjutnya kita pemasangan seal valve. Nah, jadi di sini seal valve-nya terdiri dari 6 seal o-ring yang kecil-kecil. Terus yang kedua seal kotak. Nah, jadi di sini pemasangan seal o-ringnya ada 2 lapis ya. Jadi yang lapis pertama seal o-ringnya ada 2, terus ditambah seal kotak, seal o-ring kotak. Nah, di situ. Terus kita kasih oli dulu, nanti selanjutnya kita tangkapkan valve yang kedua. Karena di sini ada valve 2, kita gabungkan. Nah, setelah nanti kita gabungkan, nanti kita pasang ke kompresornya. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat kita gabungkan, usahakan sealnya pada tempatnya. Jadi biar nanti mengencangkan bautnya, sealnya tidak keluar dari jalurnya. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan seal o-ring hanya 4. Di situ ada 4 tempat buat seal o-ring. Nah, nanti di situ seal o-ringnya kita kasih oli pelumas, tujuannya biar pas pemasangan itu ya, nggak lecet, jadi pas ngetrep. Oke, jadi kayak gini pemasangannya. Nah, setelah kita pasang nanti kita pakai baut L juga ada 4. Baut L ada 4, nanti kita kencangkan.
Jika ada pertanyaan dari video kali ini, monggo silahkan Anda komentarkan di kolom komentar bawah. Nah, langkah selanjutnya finishing. Di sini kita cek tekanan atau kompresi. Nah, jadi kita udah set, udah kita kencangkan bautnya, kita tes kompresi. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam dingin dari vlog channel AC Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.